Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan diperkenalkan suatu sebaran yang sangat dasar pada teori mengenai sebaran yang kita namakan sebagai sebaran degenerate. Nah, sebaran degenerate ini merupakan suatu konsep yang penting ketika kita bicara mengenai sebaran pelimitan. Nah, apa yang dimaksud dengan sebaran degenerate tersebut? Suatu pobacak diskret Y dikatakan menyebar menurut sebaran degenerate pada Y sama dengan C bila CDF dari pobacak Y tersebut dapat kita nyatakan sebagai GY ini sama dengan 0 ketika Y-nya kurang dari C dan bernilai 1 ketika Y-nya lebih atau sama daripada C. Nah, jika kita gambarkan, maka CDF dari pobacak Y yang menyebar menurut sebaran degenerate itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa ketika Y-nya kurang daripada suatu nilai C tertentu, maka GY atau peluang Y kurang atau sama daripada Y-nya itu akan bernilai sama dengan 0. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini nih Y-nya tidak masuk gitu ya. Nah, kemudian akan bernilai 1, jadi dia bernilai 1 di sini ketika Y-nya lebih daripada C. Ya, jadi satunya masuk di sini. Nah, itu yang kita namakan sebagai sebaran degenerate. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau CDF dari sebaran degenerate itu adalah seperti ini, maka FKP-nya dapat kita nyatakan dengan cara GY atau peluang Y sama dengan Y itu akan bernilai 1 ketika Y-nya sama dengan C dan bernilai 0 ketika Y-nya bernilai selain daripada C tersebut. Nah, dengan FKP ini kita bisa tuliskan juga bahwa peluang Y sama dengan C itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya bahwa satu-satunya nilai yang mungkin bagi pobacak Y tersebut adalah C. Atau dengan kata lain bahwa Y itu pasti bernilai sama dengan C. Nah, jika kita gambarkan fungsi kepekatan peluang ini, maka fungsi kepekatan peluang itu dapat kita nyatakan dengan cara seperti ini. Oh, ini harusnya G ya. Tadi kita notasikan dia sebagai G. Jadi ini GY, ya GY-nya, kemudian dia bernilai 0. Dia bernilai 0 ketika sama dengan C. Jadi dia bernilai 0 ketika sama dengan C di sini. C-nya tidak masuk. Ya, dan bernilai ketika tidak sama dengan C dan bernilai 1 ketika Y-nya sama dengan C. Nah, itu yang kita namakan sebagai sebaran degenerate dan karakteristik-karakteristiknya. Nah, sekarang apa karakteristik dari pobacak degenerate tersebut? Kalau kita lihat dari momennya, kemudian nilai harapannya, ragamnya, dan fungsi pembangkit momennya. Nah, momen dari pobacak Y yang menyebar menurut sebaran degenerate itu adalah, kita tahu ya, momen itu adalah nilai harapan dari Y pangkat K. Nah, karena satu-satunya nilai dari pobacak degenerate tersebut adalah C, maka momen dari pobacak Y, nilai harapan dari YK itu akan sama dengan C pangkat K kita kalikan dengan peluang Y sama dengan C. Nah, karena peluang Y sama dengan C sama dengan 1, maka momennya akan sama dengan K yang kita pangkatkan dengan C. Nah, dari momen ini kita bisa tentukan nilai harapannya, di mana nilai harapan itu adalah momen pertama, jadi nilai harapan dari Y yang dipangkatkan dengan 1. Kalau momen ke K itu adalah C pangkat K, berarti momen pertama atau nilai harapannya sama dengan C di sini. Kemudian ragamnya, ragam itu kita peroleh dari nilai harapan dari Y kuadrat, kita kurangkan dengan nilai harapan dari Y yang dikuadratkan. Nah, berarti kita harus cari di sini nilai harapan dari Y pangkat K, Y pangkat 2. Berarti Y pangkat 2, ini harapan dari Y pangkat 2 ini adalah momen kedua. Nah, kalau momen ke K adalah C pangkat K, maka momen kedua akan sama dengan nilai harapan dari Y kuadrat akan sama dengan C yang dikuadratkan. Sehingga ragam dari pobacak Y tersebut akan sama dengan C kuadrat dikurang dengan C kuadrat. Nilai harapannya tadi C, kita kuadratkan jadi C kuadrat, sehingga ragamnya sama dengan 0 di sini. Nah, fungsi pembangkit momennya adalah nilai harapan dari E pangkat TY. Ya, nilai harapan dari E pangkat TY ini ya. Nilai harapan dari E pangkat TY ini adalah nilai harapan dari
E pangkat TC, karena satu-satunya nilainya hanya C gitu ya. Berarti dikalikan dengan peluang Y sama dengan C. Berarti ini akan sama dengan E pangkat TC dikalikan dengan 1 sama dengan E pangkat TC. Nah, itulah penjelasan mengenai sebuah pembacak diskret yang menyebar menurut sebaran degenerate. Baiklah. Selamat belajar.